membuka acara sosialisasi modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Aceh Barat. Bapak dan Ibu, di sini saya hanya sekedar sharing mengenai tentang sosialisasi modul 1, apa saja yang sudah saya pelajari sebelumnya di guru penggerak. Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwasanya di program pendidikan guru penggerak ini Kabupaten Aceh Barat merupakan angkatan keempat, di mana angkatan 1 dan 2 itu sudah selesai. Sekarang yang lagi berjalan angkatan 3, 4, kemudian angkatan 5 dalam proses seleksi, yang insya Allah dalam waktu dekat mereka akan mengikuti program pendidikan guru penggeraknya. Sedangkan angkatan ke-6 sekarang dalam proses seleksi. Jadi angkatan ke-6 ini Aceh Barat tidak ada termasuk ke dalam program guru penggerak. Aceh Barat termasuk ke dalam program yang angkatan ke-4. Bapak dan Ibu perlu ketahui sebenarnya di program pendidikan guru penggerak ini banyak manfaatnya. Jadi di pendidikan guru penggerak ini di mana kita akan dirubah mindsetnya yang tadinya kita sebagai guru biasa, nantinya kita akan menjadi guru yang sangat luar biasa. Karena salah satu Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwasanya kita selaku guru menghamba kepada murid. Arti menghamba kepada murid nanti akan saya jelaskan apa yang dikategorikan dengan menghamba pada murid. Kemudian di guru penggerak ini Bapak dan Ibu nantinya akan mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya di profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu juga yang lagi dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah gotong royong. Kemudian inovasi, di mana guru-guru harus memiliki inovasi pada pembelajarannya. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan bagaimana siswa di tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau mungkin di sekolah kita sudah melakukan salah satu profil pelajar Pancasila. Salah satunya misalkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu pagi hari kita sudah melaksanakan yang namanya pembacaan ayat pendek. Kemudian kita ada yasinan. Kemudian di hari Sabtu juga ada sedikit tutum ya. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya acuannya setiap sekolah wajib melaksanakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi di sini salah satunya di guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi di sini cenderung di program guru penggerak ini Bapak dan Ibu semuanya disuruh kepada bagaimana caranya pembelajaran itu berpusat kepada murid. Kalau Bapak dan Ibu mempelajari di modul 1 aja, apalagi nanti sampai di modul 2 dan 3, itu sebenarnya semua yang kita ajarkan selama ini sebenarnya salah. Salahnya di mana kita lebih cenderung kepada lebih mengedepankan emosionalnya, lebih mengedepankan emosi dibandingkan kita harus gimana ceritanya murid tersebut lebih merdeka dia belajar. Nah, kalau misalkan kita pelajari di modulnya ini cenderung kepada bagaimana sistem pembelajaran yang ketika kita adopsi pembelajaran ketika pada saat kita kuliah. Nah, jadi lebih cenderung ke sana. Kemudian di guru penggerak ini tujuan dari programnya yaitu untuk memberikan bekal kepada para guru berupa kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi, sehingga harapannya mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, model kegiatan pembelajaran guru penggerak cenderung kepada daring, jadi tidak ada luring. Jadi pembelajarannya semuanya adalah daring, di mana nanti ada jadwal kapan kita harus Zoom baik dengan instruktur maupun dengan fasilitator. Kemudian proporsi kegiatannya itu 70% adalah belajar di tempat bekerja. Artinya di tempat lokasi kita bekerja itu cenderung kepada kita belajar bagaimana kita mengimplementasikannya kepada murid kita sendiri. Kalau sekarang itu pembelajarannya artinya ketika kita menyampaikan kepada murid bahwasanya peserta didik. Tapi kalau di guru penggerak mereka menyampaikannya murid.
Kemudian 20% belajar bersama rekan sejawat. Artinya di sini kita kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian 10%-nya belajar dengan narasumber, fasilitator, dan pendamping. Jadi lebih banyak ibaratnya seperti ini Bapak dan Ibu, seperti anak SMK. SMK itu lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya. Jadi di guru penggerak ini Bapak dan Ibu, seandainya nanti mereka buka kembali angkatan 7, 8, atau 9 untuk wilayah Aceh Barat, Bapak dan Ibu coba aja di guru penggerak. Nanti Bapak dan Ibu akan merasakan perubahan setelah Bapak dan Ibu ikut di dalam program guru penggerak. Selanjutnya persyaratannya untuk calon guru penggerak, dia itu yang penting pertama itu tidak sedang ikut diklat lasar. Artinya untuk yang CPNS ada namanya lasar, latihan dasar. Kemudian tidak ikut PPG ataupun bukan sebagai asesor PGP, program guru penggerak. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian tidak sedang ikut proses rekrutmen kepala sekolah. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak sedang menjadi instruktur. Kemudian mendapat izin dari pimpinan, memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak, dan bersedia ikut proses pendidikan selama 6 bulan. Jadi proses pembelajarannya itu selama 6 bulan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nanti ikut di program guru penggerak, sekarang proses pendidikannya selama 6 bulan. Kemudian yang terakhir bisa aktif mengajar selama pendidikan guru penggerak berlangsung. Kemudian Bapak dan Ibu, ini persyaratan umum untuk menjadi calon guru penggerak. Yang pertama, guru PNS maupun yang non PNS, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kemudian punya akun di Dapodik, kemudian minimal S1, kemudian pengalaman mengajar minimal 5 tahun, kemudian dan masa mengajar terakhir itu kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau guru-guru yang usianya udah 53 tahun itu tidak diperbolehkan mendaftar sebagai guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita mau mendaftar sebagai guru penggerak, ini kita mengaksesnya atau loginnya melalui SIM PKB. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek di SIM PKB-nya, kemudian nanti kita daftar. Ini persyaratannya yang harus kita isi. Ada mengisi biodata KTP, kemudian ada ijazah, kemudian ada unggah SK mengajar, kemudian ada unggah surat izin dari pimpinan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, modul yang dipelajari di program guru penggerak itu dia 3 modul Bapak dan Ibu. Yang pertama, modul pertama itu paradigma dan visi guru penggerak. Itu modul 1 yang sudah selesai kami pelajari kemarin selama kurang lebih hampir 2 bulan lebih. Kemudian modul kedua yang sekarang lagi kami pelajari, modul praktik pembelajaran. Di sini kami diajarkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu di mana dari 32 karakter siswa, kita harus mengetahui karakter masing-masing siswa tersebut. Sehingga siswa tersebut dapat memahami apa yang kita sampaikan. Tapi pada dasarnya selama ini kita cenderung seperti ini. Kita hanya melihat karakter satu siswa. Sedangkan siswa yang lain yang kategori misalkan dia sedikit mungkin nakal atau dia malas, kita sering mengabaikannya. Tapi di modul kedua ini praktik pembelajaran berdiferensi, kita lebih cenderung kepada bagaimana kita membaca karakter siswa tersebut. Di modul ketiga nanti tentang pimpinan pembelajaran. Ini pimpinan pembelajaran bagaimana kita menjadi seorang kepala sekolah, kemudian kita melihat teman sejawat bagaimana nantinya mengajar. Bapak dan Ibu, di modul 1 yang sudah kami selesaikan kemarin, dia terdiri dari modul 1.1 hingga 1.4. 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak dan Ibu di sini diajarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan Tuturi Handayani, Ingat Sosun Turudo, Imadio Mangunkarso. Dan dia membuatnya itu juga enggak sembarangan Bapak dan Ibu. Jadi kenapa di Ki Hajar Dewantara itu beliau menyampaikan kita disuruh menghamba pada murid. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, pada saat Ki Hajar Dewantara melaksanakan pendidikan beliau di luar negeri, beliau mendapatkan program beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu Ki Hajar Dewantara salah satu tokoh yang memang berpengaruh dalam hal pendidikan. Akibatnya
pemerintah Hindia Belanda itu secara tidak langsung beliau itu mengasingkan Ki Hajar Dewantara untuk menempuh pendidikan luar negeri. Pada saat itu Ki Hajar Dewantara tidak tahu bahwasanya beliau itu mendapatkan program beasiswa karena apa gitu. Pada dasarnya beliau beranggapan karena beliau mungkin mendapatkan program beasiswa karena beliau memiliki kemampuan yang lebih. Tetapi pemerintah Hindia Belanda sebenarnya mengasingkan beliau dengan tujuan supaya jangan menjadi provokator pada saat itu. Kemudian ketika beliau menempuh pendidikan di luar negeri, di sana itu pada saat itu adalah musim salju. Bapak dan Ibu, ini mungkin sedikit flashback tentang Ki Hajar Dewantara. Pada saat beliau itu di sana di negara tersebut lagi musim salju, beliau itu lagi disibukkan dengan beliau itu sebagai penulis di salah satu media berita. Jadi beliau memang seorang penulis. Kemudian beliau itu diasingkan untuk melakukan pendidikan di luar negeri, tetapi beliau beasiswanya itu tidak cukup untuk beliau menempuh pendidikan sekaligus biaya hidup, karena beliau itu membawa seluruh keluarganya ke luar negeri, anak dan istrinya. Untuk menopang kehidupan tersebut, beliau itu kerja di salah satu surat kabar media di luar negeri. Karena tulisan-tulisan beliau itu salah satunya sebagai pemberontak ataupun beliau yang meluruskan suatu pemerintahan, makanya beliau itu diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat di luar negeri beliau juga menulis di salah satu media berita, dan tulisan beliau itu memang membuat terjadinya perubahan di negara tersebut. Karena beliau tidak cukup biaya untuk kehidupan dan biaya kuliah, mau nggak mau beliau itu menulis kerja di media, ya kan, untuk mencukupi kebutuhannya. Pada saat itu adalah deadline, di mana beliau itu harus selesai menulis apa yang beliau tulis dan segera dimuat di media berita. Karena di luar negeri itu pada saat itu adalah musim salju, beliau disibukkan dengan tulisan beliau itu di media berita. Anak beliau itu rewel, anak beliau itu nangis-nangis pada saat itu, sehingga Ki Hajar Dewantara ini tidak konsen untuk menulis. Karena anaknya rewel, beliau juga tidak konsen pada saat itu menulis. Alhasil anak beliau diambil sama beliau, diletakkan keluar, dikunci, sehingga tidak bisa masuk anaknya ke dalam rumah. Beliau tidak teringat pada saat itu adalah musim salju di luar, dan itu prosesnya hampir 1 jam lebih. Beliau sibuk menulis. Begitu beliau selesai menulis, beliau pergi keluar melihat kondisi anaknya. Anaknya itu sudah biru, artinya sudah memang kedinginan, menggigil. Langsung beliau pergi ke rumah sakit, bawa anaknya itu, alhamdulillah anaknya bisa tertolong. Mulai dari situlah beliau mencanangkan bahwasanya saya akan menghamba pada anak saya. Arti menghamba itu artinya beliau lebih memprioritaskan semua yang kesibukan beliau itu untuk anaknya gitu ya. Selama ini beliau melalaikan. Makanya salah satu Ki Hajar Dewantara, semua tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara itu ada maknanya. Kenapa kita harus menghamba pada murid? Seperti itulah ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus tahu dulu karakter murid kita seperti apa. Kemudian jangan kita vonis murid kita tersebut langsung, oh dia melakukan kesalahan, dia berkelahi, langsung kita vonis dia salah. Tidak boleh Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Kita harus tahu dulu, ya kan, seperti apa, kenapa bisa seperti ini terjadi. Itulah ya Bapak dan Ibu sedikit tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 diajarkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian 1 dan 3 visi guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, kami di visi guru penggerak disuruh buat visi. Visi kita sebagai guru seperti apa? Visi itu Bapak dan Ibu ingat adalah mimpi. Mimpi dan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu itu punya mimpi seperti apa di sekolah. Bapak dan Ibu mimpinya seperti ini. Ya Bapak dan Ibu harus kejar visi tersebut. Kemudian yang modul 1.4 budaya positif. Nah, budaya positif inilah ya salah satunya adalah memberikan praktik baik atau mensosialisasikan kepada teman-teman tentang budaya positif apa yang sudah dipelajari. Salah satunya nanti kita akan pelajari tentang namanya keyakinan kelas. Kemarin keyakinan kelas sudah saya minta tolong sama Bu Ama untuk mempraktikkan mengenai tentang keyakinan kelas. Nanti Bapak dan Ibu bisa belajar tentang keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, banyak manfaat yang bisa kita dapat dari program guru penggerak. Salah satunya kita bukan hanya mendapatkan ilmu saja, kemudian ada sertifikat yang mana sertifikat itu setara dengan sertifikat calon kepala sekolah 306 jam, di mana program pemerintah
untuk anak angkatan 1 hingga angkatan 6 apabila menyelesaikan program guru penggerak tersebut, maka 2024 seluruh kepala sekolah harus dari guru penggerak. Pak, bagaimana kalau misalkan di satu kabupaten tidak ada yang lulus guru penggeraknya, hanya berapa orang? Itu baru diperbolehkan dari kepala sekolah yang bukan guru penggerak. Karena dengan program guru penggerak 6 bulan ini, mindset kita dirubah. Yang tadinya kita memperlakukan murid kita seperti ini, dia akan terjadi perubahan Bapak dan Ibu. Banyak manfaat yang bisa kita dapat dari program guru penggerak. Kemudian kita juga mendapatkan biaya seperti uang pengganti pulsa, kemudian nantinya di sana kita ada loka karya dan banyak manfaatnya. Kemudian salah satu program dari guru penggerak yaitu adalah magang ke luar negeri ke Singapura bagi guru-guru penggerak yang terbaik dalam arti pembuatan portofolionya, karena kami ada 3 modul 1, modul 2, modul 3. Jadi setiap modul itu selesai kami disuruh buat portofolio itu dikirim kepada panitia langsung pihak dari Kementerian yang Seleksi. Jadi nantinya bagi calon guru penggerak yang portofolionya terbaik, maka magang kerjanya di Singapura. Kemudian Bapak dan Ibu, ini mengenai tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dengan pengajaran. Pendidikan dengan pengajaran itu berbeda Bapak dan Ibu. Dalam arti dan tujuan untuk pendidikannya, pengajaran itu merupakan proses pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara ini mengkaitkan salah satu filosofinya adalah ibaratnya kita bercocok tanam. Kalau Bapak dan Ibu untuk guru-guru yang senior itu mereka sudah paham. Arti kata pahamnya seperti ini Bapak dan Ibu. Selalu mereka beranggapan, kalau kami beranggapannya seperti Bapak dan Ibu, yuk kita pergi ke kelas untuk bercocok tanam. Atau kita ini ibarat petani Bapak dan Ibu. Jadi kita ibarat petani, bagaimana apa yang kita tanam itu kemudian kita hasilnya atau yang kita tuai seperti itu juga. Kalau kita memang baik dan kita bagus menanamnya, hasilnya juga akan bagus. Jadi konsep dari salah satu Ki Hajar Dewantara ini yaitu bagaimana kita seperti ini Bapak dan Ibu. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya kita di sini konsepnya ibarat seperti petani. Kalau petani Bapak dan Ibu, kalau mulai cara menanam, kemudian tanahnya digemburkan, kemudian diberi pupuk, kemudian hamanya dibersihkan, kemudian tanaman itu dirawat, pasti hasilnya akan baik. Seperti itu juga yang kita lakukan kepada murid kita Bapak dan Ibu. Kalau murid kita perlakukan seperti layaknya kita menanam contoh menanam jagung, kita rawat bagus-bagus, kita berikan dia ilmu yang bagus, pasti dia akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi kita sekarang Bapak dan Ibu, tugas kita adalah bagaimana kita menanamkan konsep pada diri kita. Kita ibaratnya sekarang adalah seorang petani. Sekolah itu adalah ladangnya, sedangkan murid itu adalah bibitnya atau benihnya yang akan kita tuai nantinya. Jadi kalau kita mengajarnya juga kurang efisien, maka yang hasilnya kita dapatkan juga nggak akan efisien Bapak dan Ibu. Makanya di sini dasar-dasar pendidikan nomor 1, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita baca filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sampai 2-3 kali membacanya baru kita mengerti makna dari tulisan beliau. Itu ya. Kemudian untuk yang kedua, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Ini yang tadi saya bahas dari Bapak dan Ibu. Bagaimana kita mengolah kebun tersebut. Kalau memang kita mengolah kebun tersebut dengan baik, maka yang kita tuai juga hasil yang baik. Kemudian selanjutnya pendidikan berorientasi kepada anak. Inilah yang dikategorikan dengan tadi Bapak dan Ibu, menghamba pada murid. Jadi
kita ini tugasnya adalah fasilitator, memfasilitasi, bukan kita sebagai penentu kebijakannya. Ini enak ya, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, tidak boleh seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya beberapa kali sampai terjadi kurikulum 2013, bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Seperti ini juga lah yang Ki Haji Dewantara dari dulu maunya. Jadi bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Kita hanya sebagai fasilitator. Bapak dan Ibu ketika mengajar, kita hanya scaffolding aja kita kasih. Bagaimana kita memberikan step by stepnya aja. Selebihnya anak tersebut harus berpikir. Kemudian Bapak dan Ibu, kita tawarkan dulu ke anak-anak yang nyaman belajar seperti apa nak. Apakah memang pembelajaran di luar itu merasa nyaman bagi beliau, bagi anak-anak itu merasa nyaman, kemudian ilmu yang mudah mereka serap, atau kita belajarnya di kelas, atau belajarnya di mana yang memang anak-anak lebih mudah memahami. Karena kadang-kadang anak-anak ada yang sifatnya pembelajaran itu audio, artinya dia dengan dia dengar, dia itu mengerti. Ada yang dengan kinestetik, dengan sentuhan, ya kan? Ada juga dengan audiovisual, misalkan dengan cara dia melihat dan mendengar. Jadi banyak strateginya Bapak dan Ibu. Makanya kita nggak boleh kita paksakan, nah kita nonton video ya seperti ini, kemudian kita tanya kepada si A, si B, si C. Belum tentu semuanya itu bisa mengerti apa yang mereka lihat, karena gaya belajar murid itu berbeda-beda. Ada yang murid dengan sentuhan, artinya dengan praktek langsung dia baru mengerti. Masalah teori apa nggak begitu paham. Jadi ada yang tipikal kalau murid itu menghafal harus hening-hening tempatnya, nggak boleh berisik. Kalau berisik dia itu nggak bisa konsentrasi. Kemudian ada yang tipikal misalkan murid itu harus mendengarkan musik keras-keras baru bisa ini belajar. Ada yang misalkan mendengarkan musik bisa sambil dia itu belajar. Jadi berbeda-beda dia cara pembelajaran kepada murid tersebut. Makanya tugas kita lah selaku seorang guru mempelajari karakter murid tersebut. Ini anak ini tipikalnya seperti apa ya? Oh anak ini tipikalnya seperti apa? Nggak bisa semuanya harus kita samakan pembelajarannya. Kalau misalkan contoh ketika belajar bahasa Inggris juga banyak variasinya bisa kita ajarkan. Ya kan? Oh ternyata kita putar di radio ya, kita misalkan nyanyi. Dengan nyanyi tersebut itu udah pembelajaran Bapak dan Ibu. Karena ada anak-anak yang hobi mungkin dia nyanyi. Karena dulu ada satu siswa saya Bapak dan Ibu, dia itu nggak les bahasa Inggris. Kemudian dia belajar bahasa Inggrisnya otodidak. Tapi dia suka nonton film barat. Dari kecil dia suka nonton film barat. Udah, ketika beliau di jenjang SMA itu bahasa Inggrisnya cukup bagus. Malah bahasa Inggrisnya udah British lagi. Padahal beliau nggak belajar. Tapi mungkin beliau kalau kita tanya mungkin mana simple past tense-nya, mungkin present-nya, mungkin beliau nggak begitu paham. Tapi kalau untuk conversation dia bagus karena dia bisa belajar itu dengan cara melihat dan mendengar. Dia hobinya menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris, kemudian nonton film bahasa Inggris. Tapi ketika kita suruh ngerjakan dia soal bahasa Inggris, dia nggak ngerti itunya. Yang mana ini kata kerjanya seperti apa, beliau nggak ngerti itu tubi-tubinya. Jadi makanya kita harus paham bagaimana cara gaya belajar anak-anak kita. Oh ada anak-anak yang misalkan suka itu anak komputer itu lebih suka yang model kinestetik. Mereka dengan sentuhan langsung praktek. Karena kalau misalkan contoh ketika yang mereka yang ambil di kesehatan, makanya ada teori ada praktek. Ini bisa dengan guru-guru IPA. Guru IPA nggak boleh cenderung kepada teori terus. Ada masa kadang ada prakteknya. Jadi ketika dipraktekkan itu anak-anak itu mungkin langsung lebih menyerap ilmunya. Inilah yang pendidikan berorientasi kepada anak ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tadi yang berikutnya pendidikan dengan filosofi bermain. Itulah yang tadi saya sampaikan, mungkin dengan cara kita bermain. Contoh kayak guru olahraga, sebenarnya nggak selamanya guru olahraga itu di dalam kelas, gitu kan? Nggak selamanya mereka harus di lapangan gitu dia. Jadi ada di mana harus kita berikan anak tersebut di kelas, di mana anak tersebut harus kita berikan di lapangan. Mungkin anak tersebut ketika belajar di kelas, ketika teori bola mereka nggak begitu paham. Bahwasanya yang mereka tahu, oh ya bola itu bulat, diameternya seperti ini. Tapi dengan cara mereka langsung mempraktekkan dia lebih paham. Makanya Bapak dan Ibu mulai sekarang ketika
memberikan materi kepada murid atau siswa, kita tawarkan sebenarnya. Ini kita mau belajarnya nyamannya seperti apa. Itu kalau di kelas saya Bapak dan Ibu, di kelas 83, udah berapa kali saya tukar mereka bangku Bapak dan Ibu. Hampir sebulan, sebulan setengah itu saya tukar cara duduk mereka. Karena mereka biar nyaman, senyaman mananya mereka itu gaya belajarnya. Kalau sebelumnya saya buat mereka itu dua-dua. Kemudian setelah dua-dua saya buat satu-satu Bapak dan Ibu. Saya buat liter U. Kemudian saya buat sistem kayak belajar kelompok, satu meja 4 orang, 4 orang, 4 orang. Jadi sampai senyaman mana mereka belajar. Kemudian ketika melakukan pembelajaran, sifatnya Bapak dan Ibu, misalkan contoh kita memberikan dengan diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok nggak boleh terus-menerus kelompoknya seperti itu. Kita harus tahu, oh ternyata di kelompok ini semuanya lemah. Oh di kelompok ini semuanya mereka memiliki kemampuan yang tinggi, dipecah nanti Bapak dan Ibu. Itulah tentang pendidikan dengan filosofi bermain. Selanjutnya pendidikan itu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti. Disinilah Bapak dan Ibu tugas kita salah satunya di profil pelajar Pancasila. Penumbuhan budi pekerti adalah hal mutlak dalam pendidikan. Bersatunya budi, kekuatan pikiran, halusnya perasaan, dan kuatnya kehendak atau kemauan sehingga menjadi pengerti. Pengerti dalam kurung tenaga atau kekuatan. Jadi Bapak dan Ibu, mulai sekarang terapkan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu salah satu filosofinya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana Bapak dan Ibu harus tahu, ingat bahwasanya sekarang zaman semakin canggih. Nggak bisa kita samakan pembelajaran kita seperti anak-anak yang sebelumnya, yang terdahulu. Ya karena sekarang anak-anak juga udah canggih. Contoh Bapak dan Ibu ketika tidak menguasai bahan, salah pengucapan atau salah memberikan pengertian. Anak sekarang udah canggih, di searchingnya di Google, ya kan ternyata salah apa yang kita sampaikan. Hanya saja ketika kita mendidik anak tersebut, kita arahkan, kita bimbing dia bahwasanya ini yang nggak boleh bro, seumuran kalian untuk melihatnya, ini loh yang nggak boleh seumuran kalian untuk mempraktekannya seperti Bapak dan Ibu. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada mereka contoh dengan IP. Nggak boleh juga anak sekarang kita larang. Sebenarnya anak sekarang itu dengan kita larang mereka penasaran semakin tinggi. Jangan kita larang, tapi kita boleh kita beritahu, kita arahkan, tapi mereka juga harus tahu batasan-batasan. Jangan kita seperti mengajar seperti zaman dulu Bapak dan Ibu. Kita hanya menulis, anak tersebut mencatat, kemudian kita hanya menjelaskan, tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa dengan bentuk kelompok atau kita bentuk dengan seperti apa. Mungkin dengan kalau sekarang malah anak-anak itu membuat pembelajaran dengan menggunakan TikTok. Itu cenderung contoh misalkan dia belajar bahasa Inggris, bisa dengan menggunakan TikTok gitu ya kan. Misalkan apa yang mau dia buat gitu. Karena sekarang TikTok juga ada diperbolehkan kita untuk pembuatan pembelajaran. Tapi kita harus tahu Bapak dan Ibu bahwasanya ini loh nah tujuan TikTok ini seperti ini yang benar. Itu yang dikategorikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi jangan kita mengajarkannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena zaman sekarang sudah berubah Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini ada namanya budi pekerti. Budi pekerti itu menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, jadi selama ini kalau kita melakukan penilaian Bapak dan Ibu, penilaian itu termasuk kognitif, afektif, atau psikomotor. Kalau penilaian contoh ulangan harian, itu maksudnya mana Bapak dan Ibu? Ulangan harian yang kita lakukan di kelas, maksudnya kognitifnya, afektifnya, atau psikomotornya? Yang mana? Kognitif ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di kognitif, jadi misalkan kita melakukan penilaian kepada siswa, misalkan hari ini kita melakukan kuis di kelas, berarti itu nilai kognitifnya. Kalau afektifnya itu cenderung kepada tingkat perilakunya.
Nah, apakah dia baik, sangat baik, juga baik. Sedangkan psikomotor ini kepada prakteknya dia, psikomotornya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Inilah yang selama ini yang kita tahu dan ini juga sering kita dengar di trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak dan Ibu makna dari trilogi Ki Hajar Dewantara tersebut. Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kita lebih sering kepada Tuturi Handayaninya. Ya Bapak dan Ibu, kita Tuturi Handayani dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Artinya kita mensupport siswa tersebut. Selanjutnya ada Imadia Mangunkarsa. Pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Artinya ketika kita belajar kelompok, Bapak dan Ibu, kita munculkan ide-ide kepada siswa tersebut. Kemudian ada Ingarsal Sunturudo, berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberikan teladan. Nah, ini salah satunya contoh, misalkan ketika kita upacara gitu kan, bagaimana kita di depan itu bisa menjadi contoh kepada siswanya atau muridnya. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh, berarti kita belum termasuk kepada Ingarsal Sunturudo. Ya Bapak dan Ibu, tapi lebih cenderung kepada Tuturi Handayani yang sering kita dengar. Ini trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani di belakang, Imadia Mangunkarsa ini di tengah, sedangkan Ingarsal Sunturudo ini di depan. Bagaimana kita memberikan contoh ketika kita di depan? Contoh dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kita bagaimana bisa menjadi panutan kepada siswa tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di budaya positif. Di budaya positif inilah yang hari ini kita bahas bagaimana praktik baik yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mengenai tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, ini ada sedikit kegiatan pemantik. Di kegiatan pemantik inilah yang sudah pernah kami lakukan ketika kami melakukan lokakarya Bapak dan Ibu. Jadi kami lokakarya itu pada saat membahas tentang perubahan paradigma, kami disuruh mengepal sebuah tangan. Jadi ibaratnya kita diberikan sebuah beban, tanggung jawab, kemudian kita dikepal. Bagaimana tanggung jawab tersebut ini bisa kita pertahankan, ya kan? Walaupun ada hasutan dari sana sini Bapak dan Ibu. Contoh, ketika kita mengepalkan tangan kita dengan catatan bahwasanya di tangan kita ada sesuatu yang diberikan amanat. Tolong ini kamu simpan, kamu kepal, jangan siapapun bisa melihatnya atau membukanya. Ketika Bapak dan Ibu diberikan amanat tersebut, ya kan, pasti Bapak dan Ibu harus Bapak dan Ibu mengenggak tangan kita atau mengepalkan tangan kita. Artinya kita menjaga amanah ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian jangan, bagaimana ceritanya jangan sampai ketika kita diberikan tanggung jawab atau amanah, Bapak dan Ibu berusaha untuk membukanya. Oh, karena ini saudara saya ada hasutan, saya disuruh buka. Nah, boleh Bapak dan Ibu. Inilah tugas kita Bapak dan Ibu, bagaimana ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan amanah, kita harus benar-benar laksanakan Bapak dan Ibu. Makanya di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Contoh Bapak dan Ibu ketika dikasih amanah, sanggup Bapak dan Ibu menjaganya? Karena di sini Bapak dan Ibu ada di sini bahasanya bahwasanya teman kita ini berusaha untuk membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang. Di sinilah Bapak dan Ibu yang dikatakan dengan perubahan paradigma itu, bagaimana caranya ketika kita diberikan suatu tanggung jawab, ya kan, kita harus bisa menjaganya Bapak dan Ibu.
Kemudian, apakah Anda akan bertahan dengan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa katanya? Jadi ketika amanah diberikan, Bapak dan Ibu tolong dijaga baik-baik. Kemudian jangan coba kita berikan atau kita kasih tahu kepada teman kita tentang amanah yang disampaikan. Makanya itulah maksud dari perubahan paradigma yang kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, balik tentang budaya positif mengenai tentang disiplin. Disiplin ini Bapak dan Ibu berasal dari kata disiplina. Disiplina ya, yang artinya belajar. Ini Diana Gosen dalam bukunya, beliau menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Bapak dan Ibu, disiplin, ketika kita menerapkan suatu disiplin, contoh ketika siswa tersebut tidak melaksanakan atau tidak disiplin, jadi bagaimana tugas kita Bapak dan Ibu bisa mendisiplinkan siswa tersebut. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika ada siswa yang tidak melaksanakan disiplin, mulai sekarang jangan langsung kita vonis bahwasanya siswa tersebut salah gitu Bapak dan Ibu. Tanyakan dulu Bapak dan Ibu, penyebab dia itu tidak disiplin seperti apa? Itu makna dari kata disiplinnya Bapak dan Ibu. Jangan langsung kita vonis bahwasanya anak tersebut tidak disiplin. Mungkin pada saat itu mungkin dia lagi ada masalah Bapak dan Ibu. Mungkin pada saat itu mungkin dia lagi mungkin ada kendala atau seperti apa, kenapa dia datang terlambat ke sekolah. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini Bapak dan Ibu ada yang namanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak dan Ibu, di motivasi perilaku manusia, di sini setiap manusia itu berbeda-beda Bapak dan Ibu. Ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, saya pergi datang ke sekolah tepat waktu supaya saya tidak dihukum, ya kan? Kemudian ada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh Bapak dan Ibu, saya rajinlah datang ke sekolah supaya saya dipuji oleh guru. Itu dia. Jadi perilaku manusia itu berbeda-beda Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang memang mereka inginkan dan ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka memang melakukan disiplin tersebut karena memang atas dasar dirinya sendiri, bukan karena menghindari hukuman, bukan karena mereka ingin dihargai. Selanjutnya Bapak dan Ibu mengenai tentang keyakinan kelas. Disinilah keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Kemarin salah satu teman kita Bu Ama sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, ini bisa keyakinan kelas ini bisa diterapkan. Contoh di rumah juga bisa kita buat. Keyakinan bukan keyakinan kelas tapi ya keyakinan rumah. Artinya kita kesepakatan dengan keluarga yang ada di rumah. Contoh, ketika saya memberikan kebebasan kepada anak saya untuk mereka itu menggunakan Android. Tetapi Bapak dan Ibu, saya tidak melepaskan bahwasanya anak bebas menggunakan Android sesuka hati, tidak. Contoh, pagi hari mereka tetap stay, bagaimana ceritanya bisa bangun subuh, siap itu mereka itu persiapan untuk sekolah, pulang sekolah anak itu kurang lebih jam 1. Jam 1 dia pulang, istirahat sebentar, di sela-sela istirahat saya memperbolehkan anak tersebut main handphone atau Android. Kemudian dengan catatan jam 2:30 mereka harus pergi les. Jadi anak les, kemudian mereka sampai jam 5. Jam 5 mereka saya perbolehkan untuk main handphone, batasnya sampai jam 6. Karena persiapan mereka mau maghrib. Sehabis sholat maghrib mereka tidak boleh lagi main handphone karena mereka harus mengaji. Pulang dari ngaji udah jam 9:30. Seperti itu Bapak dan Ibu. Artinya kita boleh memberikan misalkan Android kepada anak kita supaya anak kita juga tidak ketinggalan zaman ya Bapak dan Ibu.
tetapi kita harus memiliki konsekuensi atau kita memberikan kesepakatan. Disinilah keyakinan Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Contoh kemarin yang sudah diterapkan sama Bu Ama, keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak Bapak dan Ibu, 3-7 aja boleh Bapak dan Ibu, supaya mereka mudah mengingatnya. Contoh misalkan tidak boleh misalkan kata tidak boleh membuang sampah di kelas, itu kan katanya terlalu negatif Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kata itu kita bisa rubah ke positif, buanglah sampah pada tempatnya, itu dia Bapak dan Ibu. Jadi di keyakinan kelas ini yang kata tadinya negatif kita rubah ke positif. Kemudian kalau dulu namanya peraturan kelas, tapi sebenarnya itu adalah keyakinan kelas. Contoh Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memakai helm, apakah Bapak dan Ibu memakai helm karena peraturan? Apakah menurut Bapak dan Ibu karena keyakinan? Contoh, saya pakai helm karena tujuannya supaya tidak ditilang. Kalau Bapak dan Ibu memakai helm karena tujuannya tidak ditilang, berarti Bapak dan Ibu karena peraturan. Tapi kalau Bapak Ibu atas dasar keyakinan, saya pakai helm lah menghindari keselamatan, misalkan terjadi kecelakaan, ya kan, supaya saya aman. Itu berarti keyakinan kita Bapak dan Ibu. Kemudian misalkan musim pandemi seperti ini, kita memakai masker, ya kan? Kalau menurut kita memakai masker karena peraturan, pasti kita jarang kita pakai, karena kita identik peraturan dibuat untuk dilanggar, ya kan? Tapi kalau kita berdasarkan keyakinan, pasti kita akan tetap melaksanakannya. Oh, tujuan saya memakai masker supaya saya sehat. Ini Bapak Ibu kan, makanya Bapak Ibu tetap menggunakan masker, bukan karena peraturan. Jadi di keyakinan kelas ini, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ini juga tadi Bapak dan Ibu bisa kita terapkan di rumah. Kita bisa kerjasama kepada anggota di rumah. Contoh ketika nanti Bapak dan Ibu anak sudah tumbuh remaja, atau anak sudah pada saatnya sudah bisa kita berikan tanggung jawab tersebut kepada tersebut, bahwasanya hari Sabtu kita tidak sekolah gitu Bapak dan Ibu, berarti hari Sabtu adalah semua kegiatan di rumah. Kita berikan keyakinan rumah kita kepada anak kita, bahwasanya ini loh yang dikatakan yang harus kita buat gitu. Tapi tidak boleh keyakinan itu berdasarkan apa yang kita mau Bapak dan Ibu. Salah satunya misalkan ketika anak sedang bermain, ya kan, selama ini kadang-kadang kan kita yang ngutipin permainan tersebut, kita yang kumpulin gitu. Jadi kita ajarkan bagaimana anak tersebut memiliki keyakinan. Oh, berarti dia tahu bahwasanya boleh nih saya bermain dengan catatan setelah saya bermain saya kumpuli. Tapi nggak boleh kita yang harus menjas bahwasanya nak kalau misalkan habis bermain kumpuli ya. Itu dia tidak akan memiliki keyakinan Bapak dan Ibu, karena itu peraturan yang harus dia ini. Tapi kalau dia merasa kita kesepakatan, nah ini alangkah baiknya gimana kalau setelah bermain dengan berantakan seperti ini enaknya gimana ya, gitu ya. Nah, jadi sama halnya ketika keyakinan kelas juga nggak boleh kita yang harus menentukan seperti ini, tidak. Kita tawarkan kepada siswa tersebut, biarkan dia menulis, kemudian nanti kita tempel, dan anak tersebut akan nempel di papan tulis seperti kemarin yang dilakukan oleh teman kita Bu Ama. Ditempel sama anak itu di papan tulis. Jadi anak itu kita kasih post-it, kemudian anak tersebut menulis apa-apa keyakinan kelas yang menurut dia itu penting bagi dia dan penting bagi teman-teman sekelasnya, kemudian tempel di papan tulis. Kita bacakan, kira-kira ini nak bisa masuk nggak keyakinan kelas kita? Oh, yang ini nggak bisa, berarti nggak kita masukkan. Oh, ini bisa. Dari sekian banyak Pak yang bisa, misalkan atau Bu yang bisa ada 10. Kami nggak sanggup kalau mengikuti atau keyakinan kelas kita 10. Kurangin, karena 3-7 kita buat keyakinan supaya anak ingat. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti dia harus ingat bahwasanya setiap dia membuang setiap alat sampah yang berserakan dia harus buang pada tempatnya. Dan sebulan 12 sekali harus kita ingatkan kembali, kita review apa-apa saja keyakinan kelas kita sebelumnya. Contoh ketika ada anak-anak membuang sampah sembarangan di kelas, bisa kita panggil. Nggak boleh kita marahin. Kita tanya dulu kepada dia, anak, ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya? Gitu ya.
Kalau dia sudah keyakinan, pasti anak tersebut dia masih ingat apa yang sudah diperbuat, yang sudah disepakati mengenai keyakinan. Jadi Bapak dan Ibu mulai ke depannya besok sudah bisa dibuat mengenai tentang keyakinan kelas. Kemudian ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Salah satunya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, kemudian ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Salah satunya mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita kasih post-it kepada anak-anak itu, biar anak tersebut yang menulis apa-apa saja yang memang menurut dia keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Kemudian kita catat semua masukan-masukan pada murid depan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian kita susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini salah satunya Bapak dan Ibu, kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu namanya kalimat negatif. Tetapi kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Bapak dan Ibu nanti bisa buat keyakinan kelasnya. Kemudian Bapak dan Ibu, disiplin ini dia ada yang kategori identitas gagal, ada yang identitas berhasil atau sukses. Jadi Bapak dan Ibu, disiplin yang Bapak Ibu terapkan, apakah itu nantinya hukuman, apakah sanksi atau konsekuensi, apakah dia restitusi. Contoh salah satunya tentang hukuman, ini Bapak dan Ibu, murid atau anak membenci peraturan, itu dia salah satu hukuman. Kemudian kalau sanksi, murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian kalau dia restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian salah satu berikutnya, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Itu namanya kita yang memberikan ini ya Bapak dan Ibu ya, hukuman kepada anak tersebut. Itu cenderung kepada kegagalan yang kita dapatkan. Karena kita menjelaskan, nah kamu harus pilih ini ya, gitu ya. Kalau itu kita lakukan, itu cenderung pasti kita gagal. Tetapi kalau kita, mampukah kamu melakukannya ini, kita katakan beda ya. Kalau kita misalkan, nah kamu harus buat ini ya, gitu ya. Atau bisa kita tawarkan, nah mampu nggak kamu buat seperti ini. Itu lebih cenderung kepada tingkat keberhasilan. Tapi kalau dia restitusi, apa yang kamu yakini tentang misalkan apa yang mau kamu buat ini, itu dia Bapak Ibu. Jadi harus bisa bedakan yang mana dikatakan dengan hukuman, yang mana dikatakan dengan sanksi atau konsekuensi, yang mana dikatakan dengan restitusi. Contoh Bapak dan Ibu, misalkan terlambat. Kalau siswa terlambat datang ke sekolah, kita berikan hukuman, ya kan? Ini termasuk hukuman atau sanksi yang akan kita berikan gitu Bapak dan Ibu. Kalau hukuman yang kita berikan kepada anak tersebut, cenderung anak tersebut pasti besok dan besok akan diulangi kembali. Ya, tapi kalau kita tanya sama dia apa alasan kenapa bisa terlambat, kenapa seperti ini? Kalau misalkan terlambat, rugi nggak untuk kamu sendiri? Oh rugi Pak, katanya gitu kan. Ruginya di mana ruginya? Ya ketinggalan pelajaran. Kalau misalnya tinggal pelajaran, apakah besok mau ngulangi lagi gitu dia? Tapi kalau kita berikan hukuman langsung pada siswa tersebut karena dia terlambat, ya kan Bapak dan Ibu, cenderung yang ada kegagalan nantinya Bapak dan Ibu. Ya, jadi disinilah tugas kita Bapak dan Ibu harus bisa bagaimana membedakan yang mana dengan hukuman, kemudian sanksi atau restitusi ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih. Kemudian di sini penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya seperti apa Bapak dan Ibu? Contoh, ketika kita memberikan suatu
kepada anak-anak tersebut bahwasanya besok nak setiap siswa diwajibkan untuk membawa makanan. Nah, ini semua siswa ini sudah membawa makanan. Besoknya lagi kita suruh lagi membawa makanan dan seterusnya. Ada anak yang memang setiap hari orang tuanya itu selalu membawa makanan itu aja. Misalkan dikasih roti itu aja dikasih roti. Ya. Begitu dia di kelas, dia itu mencoba untuk mengambil roti temannya atau makanan temannya. Makanan temannya diambil. Kemudian hasil di situ terjadi kegaduhan atau yang makanannya diambil itu menangis Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu harus tahu karena setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Itu Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu di sini? Bapak dan Ibu harus tahu, jangan terus ketika ada siswa itu mengambil makanan temannya, langsung Bapak dan Ibu marahin, tidak. Bapak dan Ibu harus menguasai 5 kebutuhan dasar manusia. Oh Pak, dia ambil makanan tersebut, kita tanya, nah, kenapa kamu ngambil makanan tersebut? Oh, saya tidak bawa bekal. Berarti di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia itu nggak bawa bekal, dia ini merasa bosan dengan bekal yang tiap hari bawa itu terus, makanya dia ambil temannya, dia ingin merasakan makanan temannya. Makanya ditanya, jangan langsung kita menjas bahwasanya kamu nakal kali seperti ini, itu tidak boleh. Kita tanya dulu, kenapa kamu nakal seperti ini, nak? Maka dia akan berkata oh mungkin dia merasa bosan dengan makanan yang dia makan terus. Di sini Bapak dan Ibu. Kemudian ada namanya cinta dan kasih. Mungkin dia ini merasa pingin gurunya itu memperhatikan dia. Makanya dia melakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Atau mungkin dia suka dengan temannya yang tadi diambil makanannya. Kemudian ada namanya penguasaan. Bisa jadi Bapak dan Ibu di sini dia merasa dirinya itu mampu, merasa dirinya paling kuat. Makanya dia melakukan seperti itu, ngambil makanan temannya supaya dianggap dia yang paling hebat di kelas tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu kebebasan. Kebebasan ini artinya apa? Dia merasa mungkin dia ingin bebas dengan apa yang dia lakukan. Kemudian ada namanya kesenangan. Makanya sama halnya ketika ada tugas atau PR yang kita berikan kepada anak tersebut, ketika anak tersebut tidak mengerjakan, kita harus tanya dulu Bapak dan Ibu, apa alasan kenapa dia tidak mengerjakannya? Karena ingat Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi ini Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu pahami. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada namanya posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini Diana Gosen dalam bukunya mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Jadi di sini posisi kontrol Bapak dan Ibu, kita harus merevisi kembali apa-apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi posisi kontrol itu juga ada 5 Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak dan Ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah Bapak dan Ibu sebagai teman? Kemudian ataukah Bapak Ibu sebagai monitor atau pemantau? Atau Bapak dan Ibu sebagai manajer? Contoh, ketika kita memberikan tugas kepada siswa kita, ya Bapak dan Ibu harus menguasai namanya posisi kontrol. Jadi siswa tersebut kenapa nggak mengerjakan PR? Atau nggak mengerjakan tugas yang kita beri? Apakah di sini Bapak dan Ibu termasuk dalam sebagai penghukum? Contoh, siswa ini nggak mengerjakan tugas, langsung Bapak Ibu hukum dia. Berarti Bapak dan Ibu di sini termasuk ke dalam penghukum di posisi kontrol. Oh, Bapak dan Ibu membuat orang merasa bersalah. Kamu nggak mengerjakan tugas, dan kamu seperti ini, kamu seperti itu. Berarti Bapak dan Ibu termasuk ke dalam orang pembuat orang merasa bersalah. Apakah Bapak dan Ibu sebagai teman? Jadi Bapak dan Ibu memperlakukan diri Bapak dan Ibu di posisi mana Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu sebagai pemantau? Apakah Bapak dan Ibu sebagai manajer? Ya, jadi Bapak dan Ibu harus menguasai namanya 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu menempatkan diri Bapak dan Ibu di posisi mana Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini Bapak dan Ibu yang tadi sedikit tentang posisi kontrol. Ada namanya motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Jadi contoh di sini guru berbuat.
Guru berbuat, kalau Bapak dan Ibu sebagai penghukum berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini Bapak dan Ibu berarti sebagai penghukum. Makanya di sini perilaku kontrol negatif. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah? Contoh, Bapak dan Ibu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalkan saya kecewa dengan kamu, padahal selama ini ibu anggap atau bapak anggap kamu di sini yang paling pintar, tapi ternyata kamu mendapat nilai ujian 0. Ini berarti bapak dan ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Makanya perilaku kontrolnya negatif. Tapi kalau bapak dan ibu sebagai teman, contoh membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Alasan-alasan seperti apa gitu bapak dan ibu yang bapak ibu buat kepada murid yang memang misalkan melakukan kesalahan. Kemudian menghitung dan mengukur, oh anak tersebut ini kesalahannya baru segini, oh anak tersebut ini baru seperti ini yang dilakukan. Berarti bapak dan ibu itu sebagai pemantau, atau bapak dan ibu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa kamu bisa seperti ini? Biasanya kamu itu nilai ujian kamu bagus, tapi kali ini nilai ujian kamu ini kurang bagus. Di mana kesalahannya? Berarti bapak dan ibu ini sebagai manajer. Ya, bapak dan ibu. Kemudian guru berkata. Contoh, bapak dan ibu berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ini. Berarti bapak dan ibu sebagai penghukum selama ini. Tapi kalau bapak dan ibu melakukannya, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Berarti bapak dan ibu membuat orang merasa bersalah. Makanya di sini kontrolnya negatif. Seperti apa yang bagus bahasanya? Ini ada 3 bapak dan ibu. Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Contoh, lakukan untuk bapak dan ibu. Contoh, misalkan, nak, bapak minta tolong ya, gitu ya kan. Ini misalkan lakukan, atau kita buat seperti ini. Ini demi bapak anak ya, atau demi ibu ya, lakukan seperti ini. Itu berarti kita sebagai temannya dianggap sama siswa tersebut. Atau sini ya sudah, nanti bapak dan ibu bantu bereskan. Contoh, ketika misalkan ada minum yang ditumpahkan oleh temannya, kemudian ketika kita mengucapkan kamu salah, kamu tumpahkan gini dan itu, berarti bapak dan ibu sebagai penghukum. Tapi kalau bapak dan ibu yaudah nggak apa-apa, nanti kita sama-sama kita bereskan. Berarti bapak dan ibu di sini sebagai teman, ya. Tapi kalau bapak dan ibu mengingat kembali tentang keyakinan apa yang sudah kita buat di kelasnya, berarti bapak dan ibu sebagai pemantau. Apa peraturannya di sini? Nah, seperti apa? Apa konsekuensinya atau sanksinya kalau kamu datang terlambat? Berarti bapak dan ibu sebagai pemantau. Jadi bahasanya itu juga harus diperhatikan selama ini bapak dan ibu. Kemudian kalau kita sebagai manajer, kita tanya, nah apa yang kita yakini? Apa yang sudah kita buat keyakinan kelas kita? Berarti kita di sini sebagai manajer. Boleh juga kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Sehingga hasil yang kita dapatkan kalau kita sebagai penghukum, maka siswa akan terjadi sebagai pemberontak bapak dan ibu, pendendam, menyalahkan orang lain. Karena bapak dan ibu sebagai penghukum, siswa tersebut akan memberontak. Kalau bapak dan ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka hasilnya akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau bapak dan ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka siswa tersebut akan berbohong. Tapi kalau bapak dan ibu sebagai teman, siswa tersebut akan ketergantungan. Besok-besok kalau gotong royong, nggak mau lah kami gotong royong, bapak dan ibunya aja duduk-duduk. Itu ketergantungan ya bapak dan ibu. Ya, tapi kalau bapak dan ibu sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Seperti apa? Seperti kayak halnya ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur, ya kan? Kalau kita sebagai pemantau, ketika kita awasin, ya kan, ini saja hasilnya menyesuaikan siswa tersebut mau melakukan apabila diawasi. Tapi kalau kita sebagai manajer, yang terbentuk adalah karakter siswa tersebut. Kenapa ada sekolah lain? Kenapa dari 100 anak
nggak perlu kita awasin. Ada tuh yang separuh yang mereka memang saatnya zuhur mereka harus pergi, ada yang memang harus diawasin dulu baru dia pergi. Jadi di sini Bapak dan Ibu menempatkan posisi kontrol apakah sebagai pemantau atau manajer. Itu dia Bapak dan Ibu. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Makanya bagaimana caranya kita bentuk karakternya, biar anak tersebut tanpa kita perintahkan, karena kita bukan sebagai pemantau, tapi kita sebagai manajer. Karakternya yang harus kita rubah. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Makanya kita rubah karakternya. Nah, kalau misalkan kamu melakukan kesalahan seperti ini, menurut kamu negatifnya di mana? Jadi biarkan siswa tersebut sendiri yang memikirkannya, sehingga terbentuklah karakternya. Dia akan ingat selalu. Tapi kalau Bapak dan Ibu langsung menjudge, menghukum anak tersebut, dia nggak akan pernah ingat. Sama halnya ketika kita contoh anak tersebut datang ke sekolah dengan menggunakan sendal. Kalau kita hukum dia, besok-besok masih mau dia Bapak dan Ibu melakukannya pakai sendal. Tapi kalau kita melakukan restitusi, kita panggil, apa penyebabnya? Kenapa kamu pakai sendal? Nah, seperti ini kita tanyakan, kalau kamu pakai sendal berpengaruh nggak kepada teman-teman yang lain? Berpengaruh Pak, pasti akan berpikir seperti itu. Teman-teman yang lain akan ikut nggak kalau misalkan kamu pakai sendal? Seperti itu restitusinya Bapak dan Ibu. Jadi biarkan siswa tersebut yang berpikir sehingga terbentuklah karakternya. Jadi di sini bahwa ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin. Restitusi bukan untuk menunggu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sama kali ketika siswa pakai sendal, kita tanyakan kepada mereka. Ya, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Ada siswa kita yang pergi ke sekolah, baju misalkan dikeluarkan. Sama halnya, kita nggak bisa langsung menghukum Bapak dan Ibu. Kita tanyakan dulu. Nah, misalkan kita tanyakan, nak, kenapa baju dikeluarkan? Bisa jadi penyebabnya mungkin resletingnya nggak rusak. Tapi kalau nggak kita tanyakan, kita langsung kita marahin. Coba dan Ibu kan, kenapa baju dikeluarkan seperti ini, seperti itu? Nggak taunya karena mungkin resletingnya rusak. Maka kita tanyakan, ini restitusi namanya. Jadi kita tanyakan, kenapa bajunya dikeluarkan? Oh, resleting saya rusak. Kenapa bisa rusak? Begitu kan? Kalau misalkan kamu pakai seperti ini terus, resletingnya terbuka, kemudian dilihat oleh temannya, malu nggak? Besok-besok misalkan mau nggak mau memakai seperti celana seperti ini lagi. Jadi di situ tugas kita Bapak dan Ibu, bagaimana karakternya yang kita rubah. Selanjutnya di sini ada namanya segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Di segitiga restitusi ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasannya mengapa dia melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu dia. Jadi di segitiga restitusi ini kita harus tanyakan betul Bapak dan Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita nggak boleh langsung menjudge ini Bapak dan Ibu. Jadi ingat di posisi kontrol kita seperti apa, kemudian kita harus tahu makna dari disiplinnya seperti apa, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, kemudian kita perhatikan di posisi kontrol kita seperti apa. Dan kita kaitkannya dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, mulai sekarang kita terapkan budaya positif itu. Kemudian apa-apa saja mulai sekarang yang memang harus kita berikan kepada murid kesepakatannya, keyakinannya. Kalau keyakinan kelas nggak kita buat,
sedangkan kita langsung memberikan hukuman, itu namanya kita sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Ya, jadi mulai ke depannya harapan saya Bapak dan Ibu, buatlah budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita mengenai tentang disiplinnya, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, seperti apa Bapak dan Ibu. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu, ke depannya Bapak dan Ibu sudah bisa menerapkan tentang budaya-budaya positif apa yang sudah sampaikan hari ini. Mungkin cukup sampai di sini Bapak dan Ibu sosialisasi saya tentang budaya positif di modul 1. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.